Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada kesempatan ini? Semoga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah Pak Jalin di sini juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu untuk perkuliahan daring online mata kuliah teori ekonomi kreatif. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-14. Kebetulan jamnya ekonomi kreatif jadwalnya barengi hari-hari libur. Minggu yang akan datang juga harinya hari libur, hari Rabu. Yang kemarin ketika waktu Lebaran Idul Adha juga libur. Yang mata kuliah yang lain sudah selesai, tapi untuk yang ekonomi kreatif baru pertemuan yang ke-14. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelum kami memulai perlu kami sampaikan juga terkait dengan ujian akhir semester. Ini mungkin menjadi pertemuan yang terakhir. Pertemuan yang ke-15 untuk pertemuan yang kalau perkuliahan offline tatap muka biasanya pertemuan yang terakhir digunakan untuk sharing, untuk konsultasi, untuk menyampaikan kisi-kisi. Untuk pertemuan ini saya berikan langsung untuk kisi-kisinya pertemuan yang ke-9 sampai pertemuan yang ke-14 ini. Itu rekan-rekanku untuk UAS nanti. Tolong dipersiapkan dengan baik, semoga menjadikan hasil yang terbaik buat rekan-rekanku semuanya. Untuk perkuliahan pada kali ini kita mengambil materi pokok tentang sport tourism. Mengapa sport tourism penting? Mengapa sport tourism menjadi sub pokok bahasan dari materi pokok tentang mata kuliah ekonomi kreatif? Bahwa sport tourism atau kegiatan olahraga wisata atau wisata olahraga ini menjadikan kegiatan yang sangat menarik ditinjau dari kegiatan yang bersifat kreatif. Ingat, ekonomi kreatif adalah ekonomi yang menekankan pada optimalisasi daya kreativitas, daya pikir, sehingga penekanan sumber dayanya adalah sumber daya kreativitas. Nah, kalau kita melihat apalagi zaman-zaman sekarang, bahkan mungkin zaman yang akan datang, yang namanya kesehatan itu menjadi prioritas masing-masing orang. Ya kesehatan fisik, ya kesehatan non fisik. Kalau saudara melihat di mana tempat-tempat wisata, kalau ada long weekend atau ada acara akhir tahun atau ada acara hari raya, semuanya penuh. Karena apa? Tingkat kesadaran manusia, orang untuk menjaga kesehatan, apakah itu kesehatan fisiknya, apakah itu kesehatan mentalnya, itu menjadi sangat tinggi. Kegiatan wisata, kegiatan olahraga ini merupakan kegiatan yang menarik
dalam rangka untuk keinginan orang untuk menjaga kesehatannya tadi. Rutinitas bekerja yang setiap hari tidak ada habisnya, perlu refreshing. Mungkin juga kegiatan kantor, kegiatan di aktivitas di lain, penat, perlu refreshing, perlu olahraga. Nah, sport tourism adalah kegiatan yang menggabungkan antara olahraga dan wisata. Ini strategis. Ini sebuah ide kreatif yang sangat bagus ketika menggabungkan olahraga dan wisata. Dengan demikian, cakupan pasarnya menjadi sangat luas. Orang butuh olahraga, orang butuh wisata, atau bukan butuh wisata juga dengan olahraga dan segala macam. Nah, biasanya kegiatan ini menjadi kegiatan gabungan dari berbagai event. Nanti di belakang akan kami berikan contoh-contoh tentang sport tourism yang ada. Nah, kembali kepada sport tourism, bahwa wisata dan olahraga ini sebuah kegiatan yang sangat menarik. Wisatanya menarik, destinasi wisatanya, olahraganya kan kita bisa. Apalagi kalau kita bisa mengemas kegiatan itu menjadi satu paket yang saling berkaitan. Sebetulnya apa toh sport tourism itu? Toh olahraga wisata itu? Ada beberapa definisi, saya mencoba memberikan definisi. Sport tourism adalah kegiatan atau event yang menggabungkan unsur olahraga dan pariwisata dalam satu kegiatan atau event. Biasanya sport tourism ini menjadi satu paket. Kalau penekanannya di wisatanya, ada olahraganya. Kalau penekanan di olahraganya, bagaimana olahraga itu menjadi olahraga yang just for fun, menyenangkan. Tidak olahraga yang prestasi, tapi olahraga yang menyenangkan. Nah, sport tourism ini, kegiatan olahraga dan wisata ini biasanya menggabungkan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang lain. Misalnya kuliner. Saya beberapa waktu yang lalu dengan Asita Solo, Pak Daryono, membuat paket sport tourism antara Keraton Surakarta dengan Candi Cetha. Semuanya punya nilai-nilai spiritual, punya mulai nilai heritage, nilai-nilai klasik. Jadi mulainya dari Keraton Solo, Mangkunegaran, sepeda santai, tidak balap-balapan tapi sepeda santai. Finishnya di Candi Cetha, naik turun. Nah, dalam kerangka antara Keraton Solo ke Candi Cetha itu ada pos-pos. Ada pos di Karanganyar. Di sana ada pos kuis-kuis. Sehingga apa? Di sana menarik. Nah, perjalanannya di sana di dalam Karanganyar itu ada UKM-UKM yang bisa berjualan. Pesertanya ribuan, dari 5.000 sampai 6.000. Kemudian sampai di Candi Cetha ada lagi kegiatan di sana. Dan pentas-pentas musik tradisional, tari-tarian, kesenian tradisional. Di sana juga ada kuliner, makan bareng. Ketika kembali pulang, ada pusat oleh-oleh. Paket wisata sport tourism kita singgahkan di pasar oleh-oleh Mangkutorombo, Karangpandan. Di sana mereka membeli oleh sampai kepada di Solo. Nah, paket wisata olahraga ini tidak memburu ataupun tidak mencapai pada kompetisi prestasi. Itu just for fun.
Dari kegiatan ini, kegiatan ekonomi kecil UKM bisa berjalan, kuliner berjalan, kaosnya untuk kostumnya berjalan, kemudian ada oleh-olehnya berjalan, dan segala macam. Sport tourism ini dalam rangka untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini sangat bagus. Kita ulang, sport tourism ini dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif sangat bagus. Disinilah saya mencoba memasukkan materi pokok bahasan tentang sport tourism kaitannya dengan ekonomi kreatif. Mengapa sport tourism itu penting? Mengapa sport tourism itu sangat dibutuhkan dalam ekonomi kreatif? Yang pertama, sport tourism itu akan menumbuhkan kembangkan ekonomi atau usaha-usaha yang kreatif, usaha yang lain. Kalau kita mengadakan tadi sepeda santai dari Keraton Surakarta ke Candi Cetro, kita mempersiapkan banyak hal. Event organizer-nya, bagaimana kostumnya, bagaimana promosinya, bagaimana keamanannya, dan segala macam. Dengan demikian bahwa dalam usaha ini akan tumbuh usaha yang lain, oleh-olehnya. Yang kedua, sport tourism akan mampu menciptakan peluang-peluang usaha yang baru. Mungkin di Candi Cetro selama ini hanya berjualan secara biasa, tapi karena ada acara event sepeda santai dengan melibatkan ribuan orang, di sana akan tumbuh. Orang-orang di pinggir jalan menjual teh jumbo. Masyarakat di situ menjual hasil-hasil perkebunannya. Kan tumbuh. Usaha-usaha baru. Selain itu, biasanya kalau sudah mengadakan event sport tourism akan menjadi agenda tahunan. Oh, kali ini belum maksimal. Kali ini banyak kekurangan-kekurangan sehingga diharapkan untuk tahun yang akan datang menjadi lebih baik. Biasanya seperti itu. Dan yang ketiga adalah nilai kultural. Kalau yang namanya Keraton Surakarta, kemudian Candi Cetro, begitu diumumkan, begitu diiklankan promosi, orang akan melihat, waduh, bagus ini, menarik ini, heritage ini, Keraton Surakarta. Jadi kalau membuat event sport tourism harus ada yang nilai-nilai yang sudah terkenal dulu. Misalnya mengadakan lomba sepak bola di kawasan Tawangmangu misalnya. Tawangmangu kok sepak bola di mana tempatnya? Atau misalnya mengadakan kemah bakti di Borobudur misalnya. Jadi kalau kita melakukan atau mengadakan event untuk sport tourism yang mempunyai nilai kultural, ini yang lebih itu saya pikir terkait dengan sport tourism. Adapun contoh-contoh dari sport tourism ada banyak hal ini. Misalnya paket sepeda santai dan arung jeram misalnya. Dan bagaimana turnamen bola voli putri. Karena kalau turnamen bola voli putri itu kan untuk prestasi itu kan sulit. Kalau yang profesional ya profesional, tapi untuk turnamen dalam event-event seperti dengan di tempat-tempat rekreasi itu kan just for fun, happy gitu. Sama juga sport tourism ketika saudara rekan-rekan semuanya mengadakan kegiatan acara 17 Agustusan. Nah, pakai sepak bola, pakai sarung. Kita bapak-bapak apa itu lomba nakar dan sendok misalnya. Atau bapak-bapak lomba makan kerupuk. Nah, itu bagian dari sport tourism. Just for fun,
happy, tapi juga menyehatkan badan. Sport tourism ini sangat strategis, sangat bagus, sangat menguntungkan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif. Demikian rekan-rekanku, sampaikan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa sport tourism penting untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi industri kreatif. Mengapa? Karena sport tourism mempunyai multiplier efek ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dengan sport tourism maka usaha-usaha ekonomi kecil akan berjalan. Dengan sport tourism peluang-peluang usaha baru akan tercipta. Demikian rekan-rekanku untuk perkuliahan pada kali ini. Kami mohon maaf sinyalnya tidak beres. Kami tidak bisa melakukan streaming secara langsung. Ini kami sampaikan sebagai evaluasi dan bahan diskusi seperti biasa. 1, 2, 3 soal-soalnya. Apa yang sudah ketahui tentang sport tourism? Mengapa tourism penting? Dan berikan contoh sport tourism dalam lingkungan saudara. Saya yakin saudara pernah melakukan sport tourism tetapi kurang menyadari bahwa itu bagian dari kegiatan atau event sport tourism. Demikian rekan-rekanku untuk perkuliahan pada kali ini. Mohon maaf kami beri rekaman karena ternyata streaming gagal terus. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Komitmen bantu dengan rekan-rekan semua, persamaan kita, kerjasama kita. Tidak lupa Pak Jani sampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kurang, banyak khilaf, banyak salah. Juga kami ucapkan selamat mempersiapkan diri untuk melakukan ujian akhir semester. Semoga menjadikan hasil yang maksimal bagi rekan-rekan semuanya. Akhir kata saya ucapkan semoga perkuliahan lewat daring mata kuliah ekonomi kreatif memberi manfaat bagi rekan-rekan semuanya. Sekali lagi kami sampaikan dengan tulus apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.